Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada Ustadz-Ustadzah pengurus JSIT Indonesia, Ustadz-Ustadzah pengurus JSIT wilayah di seluruh Indonesia, Ustadz-Ustadzah pengurus Korda JSIT di daerah masing-masing, dan juga kepada seluruh Ustadz-Ustadzah yang tergabung dalam jaringan Sekolah Islam Terpadu di seluruh Indonesia. Kami dari Panitia Munas JSIT Indonesia, Munas kelima JSIT Indonesia, dengan tema Semakin Kokoh, Bermutu, dan Berdaya Saing Global Menuju Indonesia Maju, yang insya Allah akan diselenggarakan berpusat di Jawa Tengah, yaitu insya Allah akan dipusatkan di Surakarta atau di Solo, tanggal 26 sampai 31 Juli 2021. Pada kesempatan kali ini kami dari si kegiatan akan menyampaikan penjelasan ataupun sosialisasi tentang kegiatan pendukung Munas yang insya Allah akan segera kita laksanakan di bulan Maret ini sudah mulai, agar nantinya semakin jelas dan tidak ada perbedaan persepsi antara calon-calon peserta kegiatan pendukung Munas JSIT 5 tahun 2021 ini. Ada kegiatan pendukung yaitu berupa lomba siswa, lomba guru, dan juga lomba kepala sekolah. Yang pertama adalah ajang kreativitas dan lomba siswa dari jenjang PAUD sampai jenjang SMA. Untuk jenjang PAUD yaitu ajang kreativitas puisi bahasa daerah. Kemudian untuk lomba siswa jenjang SD adalah lomba menulis dan membacakan surat untuk guru. Lomba siswa jenjang SMP yaitu lomba pidato bahasa Inggris. Lomba siswa jenjang SMA yaitu lomba mereview kitab Ta'limul Muta'alim. Untuk skedulnya, bulan Maret ini tentunya sudah mulai dilaksanakan seleksi di tingkat wilayah untuk SD sampai nanti 31 Maret, kemudian untuk jenjang SMP dan SMA sampai 20 Maret. Karena nanti pendaftaran dan pengiriman video untuk ke panitia Munas untuk jenjang PAUD dan SD itu, untuk jenjang PAUD adalah tanggal 1 sampai 30 April, kemudian jenjang SD 1 sampai 17 April. Untuk jenjang SMP dan SMA harus sudah dikirimkan tanggal 21 Maret sampai 5 April. Nah, oleh karenanya di sini kami akan menyampaikan beberapa hal terkait teknis ataupun penjelasan lomba-lomba tersebut. Yang pertama, untuk ajang kreativitas anak PAUD yaitu ajang kreativitas puisi bahasa daerah dengan tema Anak PAUD Berkarakter Siap Membangun Bangsa. Karya berupa video dengan durasi maksimal 12 menit. Dan untuk ajang kreativitas anak PAUD ini, di dalam video disertai terjemah dalam bahasa Indonesia. Tentunya untuk memudahkan Dewan Juri nanti melakukan penilaian. Dan karya puisi bahasa daerah adalah karya guru sendiri. Jadi guru di jenjang PAUD tersebut, bukan mengambil dari karya orang lain. Kemudian yang kedua, untuk lomba siswa jenjang SD yaitu berupa lomba menulis dan membaca surat untuk guru dengan tema ungkapan cinta dan rindu siswa kepada guru di masa PJJ. Karya berupa video dengan durasi maksimal 12 menit berisi siswa membacakan. Jadi ada teks yang dibaca. Siswa membacakan surat yang ditulisnya sendiri. Jadi surat adalah karya asli siswa, bukan karya guru.
Kemudian yang ketiga adalah lomba siswa jenjang SMP, yaitu berupa lomba pidato bahasa Inggris dengan tema menjadi siswa yang bermutu dalam bidang teknologi dan handal dalam beribadah. Tentunya sama, karya adalah berupa video dengan durasi maksimal 12 menit berisi siswa berpidato tanpa teks. Dan teks pidato adalah karya siswa. Yang keempat, lomba untuk jenjang SMA, yaitu berupa lomba presentasi review Kitab Ta'limul Muta'alim karya Imam Az-Zarnuzi yang alih bahasanya oleh Abdurrahman Azam. Karya berupa video dengan durasi maksimal 12 menit berisi presentasi siswa jenjang SMA yang isinya adalah mereview kitab Ta'limul Muta'alim dan juga relevansinya dari isi kitab tersebut terhadap diri siswa sendiri dan juga untuk generasi muda pada umumnya. Berikutnya adalah lomba guru dan kepala sekolah. Lomba guru berupa simulasi pembelajaran jarak jauh secara daring sinkron di masa pandemi. Sedangkan lomba kepala sekolah berupa membuat grand design pendidikan tahun 2045. Untuk lomba guru yaitu berupa video simulasi pembelajaran jarak jauh secara daring sinkron di masa pandemi. Jadi karya berupa video kompilasi atau kolase video, proses pembelajaran jarak jauh secara daring sinkron yang dilakukan oleh guru melalui sarana virtual, misalnya dengan sarana Zoom meeting atau sarana virtual yang lainnya, yang meliputi tahapan dari pembukaan, kegiatan inti sampai penutup, dan juga disertai dengan guru mengirimkan atau peserta mengirimkan file RPP berupa file PDF-nya. Jadi lomba video simulasi pembelajaran jarak jauh secara daring sinkron ini bukan merupakan lomba pembuatan video pembelajaran. Beberapa poin yang membedakan diantaranya adalah dalam video simulasi pembelajaran jarak jauh secara daring sinkron ini nanti terlihat interaksi siswa dan guru, sehingga nanti ada terlihat bagaimana pengelolaan kelas virtual, kemudian bagaimana kegiatan inti, kegiatan pembukaan maupun kegiatan penutup, dan juga internalisasi kekhasan SIT, internalisasi nilai Islam, dan tahapan-tahapan terpadu yang telah dirumuskan dari JSIT Pusat. Misalnya sebagai contoh, para peserta melakukan pembelajaran daring sinkron melalui sarana Zoom meeting, misalnya seperti ini. Ustazah Zoom dengan anak-anak, kemudian direkam ataupun mungkin ada rekaman yang dari sudut pandang yang lebih menarik begitu, bagaimana caranya. Nah, kemudian dari hasil pembelajaran dari awal sampai akhir tersebut disusun sendiri menjadi kompilasi video, karena memang durasi maksimalnya adalah 12 menit, tetapi sudah bisa menggambarkan pembelajaran dari awal sampai akhir, kemudian memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditentukan oleh panitia. Kemudian untuk lomba kepala sekolah, yaitu lomba membuat grand design pendidikan tahun 2045. Dan ini juga bukan merupakan lomba menulis best practice, tetapi karya adalah video yang berisi presentasi mimpi besar kepala sekolah peserta tersebut tentang pendidikan di era 2045. Dan juga peserta diwajibkan untuk mengirimkan naskah berupa file PDF dari karya tersebut.
Untuk lomba kepala sekolah ini nanti penilaian dilakukan 2 tahap. Penilaian tahap pertama adalah penilaian video presentasi yang dikirimkan dan juga file PDF dari karya yang dikirimkan. Nah, dari penilaian tahap pertama ini nanti diambil atau dipilih 5 peserta terbaik menurut Dewan Juri di tiap jenjangnya, jenjang PAUD, SD, SMP, dan SMA. Kemudian 5 peserta terbaik ini nanti diwajibkan mengikuti penilaian tahap kedua, yaitu berupa wawancara pendalaman gagasan melalui video conference atau sarana virtual oleh Dewan Juri, dan insya Allah juga nanti disiarkan melalui YouTube JSIT Indonesia. Nah, untuk penilaian tahap kedua ini, jenjang SMA insya Allah dilaksanakan tanggal 7 Juni, untuk jenjang SMP tanggal 8 Juni, jenjang SD tanggal 9 Juni, dan untuk jenjang kepala sekolah jenjang PAUD tanggal 10 Juni. Saya ulangi sekali lagi untuk schedule dari kegiatan ajang kreativitas dan lomba yang saya sebutkan tadi. Yang pertama, di bulan Maret ini sudah mulai dilaksanakan seleksi tingkat wilayah untuk PAUD dan SD 1 sampai 31 Maret, SMP dan SMA 1 sampai 20 Maret. Kemudian untuk pendaftaran dan pengiriman video jenjang SMA, SMP dan SMA yaitu 21 Maret sampai 5 April. Untuk pendaftaran dan pengiriman video jenjang SD tanggal 1 sampai 17 April. Jenjang PAUD pendaftaran dan pengiriman videonya tanggal 1 sampai 30 April. Proses penilaian dijadwalkan untuk jenjang SMP dan SMA 1 sampai 14 Mei. Ini termasuk share link untuk mencari dukungan like dan subscribe. Untuk jenjang SD, proses penilaiannya dijadwalkan tanggal 21 sampai 31 Mei, dan proses penilaian untuk ajang kreativitas PAUD tanggal 15 sampai 30 Juni. Pengumuman insya Allah akan dilaksanakan secara bersama-sama di puncak acara Munas kelima JSIT Indonesia, yaitu tanggal 30 Juli 2021. Schedule lomba ini berlaku untuk siswa, guru maupun kepala sekolah. Jadi penjadwalan dari seleksi tingkat wilayah, pengiriman video, proses penilaian ini bersamaan antara lomba siswa, lomba guru, dan juga lomba kepala sekolah di masing-masing jenjang. Jadi jenjang PAUD, jenjang PAUD ajang kreativitas, dan juga lomba guru, lomba kepala sekolah bersamaan. Untuk lomba SD juga seperti itu, untuk jenjang SMP dan SMA juga sama. Demikian Ustadz-Ustadzah semuanya yang tergabung dalam JSIT Indonesia, Jaringan Sekolah Islam Terpadu Indonesia. Dan kami sangat mengharapkan partisipasi dan dukungan dari Ustadz-Ustadzah semuanya, baik nanti untuk ajang kreativitas dan lomba siswa, lomba guru maupun lomba kepala sekolah. Dengan target peserta yang kami harapkan adalah perwakilan di masing-masing wilayah adalah 3 peserta untuk siswa dan guru, dan untuk lomba kepala sekolah setidaknya kami memohonkan dari setiap wilayah mengirimkan 2 peserta untuk masing-masing lomba di tiap-tiap jenjangnya. Demikian Ustadz-Ustadzah di seluruh Indonesia yang tergabung dalam Jaringan Sekolah Islam Terpadu Indonesia, semangat berkarya untuk mendukung suksesnya Munas 5 JSIT Indonesia semakin kokoh, bermutu, dan berdaya saing global menuju Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.